Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hal terkait dengan Yunani dan Islam itu dia berkaitan dengan tujuan dari persepsi. Ada hanya semata-mata harmonis ya, tujuannya yang penting tindakan dia itu harmonis. Apa ukuran harmonis ya? Kalau misalnya ada pencuri, saya tidak marah, yang penting harmonis ya. Misalnya ada keluarga kita korupsi, kemudian kita tidak tegur, yang penting kan harmonis. Jadi sebuah perbuatan yang menurut kita membawa sebuah keharmonisan itu adalah, dan ide kita menuntut itu kan. Nah, kita kan hidup tidak mau kacau. Itu secara pemikiran begitu. Jadi apa yang kita pikirkan ya, kita mau ini hidup ini damai, harmoni dengan orang lain dan lain sebagainya, itu hal-hal yang menurut agama begitu. Tapi kalau kita melihat dalam Sadria meletakkan syirat, berarti dia bukan hanya sekedar menginginkan harmonis. Harmonis itu adalah sebuah pengantar ya, sebuah pengantar karena dia akal kan, harmonis itu. Ketika dia meletakkan sebuah syirat, itu dia mau meletakkan pada sebuah realitas hakiki dari persepsi. Kita mengatakan sebuah pemikiran itu pasti akan sampai pada sebuah tingkah laku ya, tingkah laku kebaikan. Makanya kalau filosof, paling tidak orang menjelaskan baik buruk kan, itu filosof pada umumnya, yang jangan dibawa dengan agama-agama, baik buruk dan lain sebagainya. Namun seringkali kebaikan menurut manusia itu buruk menurut agama. Itu ada ya. Ada hal-hal yang baik menurut manusia, itu agama mengatakan tidak, itu buruk. Nah, itu ada, itu kebaikan-kebaikan yang bentrok dengan agama. Artinya bahwa kebaikan yang dicapai oleh manusia dalam teori Sadrian, dalam meletakkan sebuah kerangka syirat itu adalah dia lebih memasuki ruang kebaikan. Jadi dia mau masuk pada sesuatu yang bukan hanya sekedar baik, tapi memang kalau kita bisa bahasakan di balik kebaikan itu ya. Karena bagi Plato kebaikan itu tujuan dari persepsi kan, tujuan dari persepsi. Maka orang yang berpikir itu tujuannya berbuat baik. Tapi dalam Sadrian tujuan berpikir, pengetahuan adalah realitas. Berarti baik itu bukanlah tujuan, dia hanya sekedar perantara. Kalau sekedar perantara, maka kita bisa melakukannya itu. Tapi bagaimana dari baik menuju realitas? Nah, saya membantu orang, ini kan baik ya. Nah, bahwa tujuan saya baik, hal itu berbeda dengan tujuan saya itu realitas. Kalau realitas berarti yang mendasari kebaikan itu, yang mendasari. Banyak orang bisa berbuat baik, tapi jarang sekali orang mau masuk dalam sebuah tindakan baik itu tujuannya realitas. Maka banyak kita berbuat baik berhenti pada kebaikan tapi tidak sampai pada tujuan kebaikan. Nah, kan? Dan sampai pada tujuan kebaikan itu pasti butuhnya adalah metodologi, dan itu adalah syirat. Jadi kita mengatakan begini, saya berbuat baik sama Sawal, saya berbuat baik ya, tapi kebaikan ini kemana? Apakah dia berhenti di situ? Kalau dia berhenti di situ berarti kebaikan itu menjadi tujuan kita. Saya berbuat baik, bahwa tujuan saya adalah berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu tujuannya kemana? Saya berbuat baik kan selesai. Saya berbuat baik. Tapi perbuatan baik saya itu tujuannya kemana? Apakah memang
saya berbuat baik kemudian perbuatan baik itu berhenti di situ? Tentu tidak. Dalam pemikiran-pemikiran pada umumnya, filsafat tanpa background paling tidak yang background agama, Islam atau dan lain, itu seringkali orang fungsinya berbuat baik saja. Tugas saya berbuat baik. Tapi kalau Satria meletakkan sirat itu, dia mau mencapai tujuan dari perbuatan baik itu. Jadi tujuan dari kebaikan itu yang dia mau. Jadi saya berbuat baik. Di saat bersamaan kebaikan itu saya mau antarkan dia pada tujuannya berdasarkan perbuatan. Jadi kalau kita mau saya berbuat baik, ini kan tindakan ya. Jadi tindakan saya, tujuan saya adalah baik. Dan baik ini kan sesuatu berdasarkan akal saya. Tapi perbuatan baik itu, baik ini apakah dia berhenti di sini? Apakah dia berhenti di sini ataukah memang baik sendiri itu dia punya tujuan? Dalam Sandrian dia meletakkan bahwa ada realitas. Perbuatan baik satu hal, tapi perbuatan baik itu apakah sesuai dengan realitas? Ataukah itu sesuai dengan ide kita? Apakah perbuatan baik itu sesuai dengan realitas ataukah perbuatan baik itu sesuai dengan ide kita? Dalam teorema filsafat paling tidak pada umumnya, Rocky Grun terutama, ya bagi dia mengatakan bahwa Presiden Dungu itu baik berdasarkan pikiran dia dan tidak ada yang salah. Tapi apakah baik itu menurut kita baik karena mungkin kita melihat objektifikasinya kan, objektivitasnya bahwa itu baik. Tapi apakah baik yang menurut kita itu, apakah itu juga sesuai dengan realitas? Baik menurut realitas, itu yang sangat riskan. Saya mengatakan ini membantu orang baik. Orang melihat secara umum pasti begitu ya, maslahatnya. Tapi apakah perbuatan saya ini baik sesuai dengan realitasnya? Perbuatan baik itu saya mengatakan baik karena sesuai dengan saya. Oh ini baik, tidak merugikan orang lain kan? Baik itu. Tapi apakah semua yang tidak merugikan orang lain itu pasti baik menurut realitas? Tidak selalu. Bahkan ada yang kita katakan harus bunuh orang kan, ada itu. Dalam teori-teori perbuatan tuh, kalau bunuh orang harus bunuh orang, dan itu pasti tidak akan mengatakan tidak baik ini karena membunuh orang. Tapi kata realitas itu baik membunuh orang, itu mana? Nah, artinya bahwa pikiran manusia sampai pada kebaikan sebagai sebuah pencapaian dia pasti, makanya jatuh pada perbuatan. Tapi perbuatan ini memasuki sebuah realitas. Kalau perbuatan mau memiliki nilai realitas ya, saya mau berbuat baik maka saya pilih tindakan ini. Tapi tindakan ini yang bernilai realitas itu titiknya adalah masuknya adalah syirak. Makanya berbahaya sekali kalau ada bahasa-bahasa yang mengatakan perbuatan selain Islam itu masuk tidak dihitung. Nah, itu kan biasanya begitu. Perbuatan yang tidak dalam kategori keislaman itu tidak dihitung. Itu kan ada bahasa-bahasa agama begitu. Tidak bisa kita bilang begitu. Itu berkaitan dengan teori masyarakat. Tapi orang berkaitan dengan itu pasti dia punya nilai. Tapi ini kita berkaitan dengan nilai dari sebuah realitas. Bahwa perbuatan kita yang menilai itu realitas. Kalau kita yang menilai baik, tentu ada nilainya. Tapi menurut realitas, itu syirat ya, syirat. Kalau hanya menurut kita nanti sebentar realitas tidak dibongkar ya, tidak diungkap. Jadi nantinya sebentar relativitas etika, relativitas etika. Pikiran manusia itu jatuh pada relativitas nanti. Nah, kira-kira syirat itu memasuki ruang yang paling, kalau kita mencari kebaikan, realitas syirat mau mencari di balik kebaikan. Sedangkan pikiran kita cuma batas kebaikan, tapi di balik realitas itu sesuatu yang tersembunyi di balik kebaikan, dan itu adalah bicara syirat. Metode ya, metode saja. Mau orang beragama tidak masalah, orang tidak beragama juga itu sebagai sebuah metode. Jadi ateisme itu jangan dihardik, memang dia punya metode begitu. Hanya sekedar metode. Orang beragama, bermazhab itu terserah dia.
Karena sangat sulit kalau kita beragama tidak meletakkan metode, sulit. Karena kita berbicara ada tujuan dari gerak substansi, ada gerak ijtihad buat manusia. Jadi kalau ada orang di realitas tidak punya metodologi, nanti dia hanya berbicara tentang substansi kan? Substansi itu akan menjadi kaku dalam pikiran, dan kita tidak merasakan substansi itu bagaimana kalau dia tidak punya metode. Kegagalan Islam itu dalam kritik-kritik syariat karena kebanyakan substansi kurang metode. Dan pemikiran yang metodik dalam pemikiran itu Syadriyah. Dia merangkai dari satu pemikiran, kemudian dia jadikan satu dalam sebuah perhimpunan yang utuh. Itu metodik ya. Kalau substansi semua sama. Islam itu pasti berbicara semua sama dari semua mazhab. Islam itu sebagai sebuah substansi. Substansi Islam itu apa? Rahmatan lil alamin, tauhid ya. Tapi metode itu beda. Metode pasti berbeda. Ada yang metode Sunni, ada metode Syiah, ada metode Salafi, ada Wahabi, itu memang metode. Metode itu kan hal-hal yang realistis memang, karena orang mau memasuki tujuan. Tapi kalau metode-metode begitu memang sebenarnya tidak bisa kita saling membenturkan, karena memang dia berbicara tentang tujuan yang sama tapi metode yang banyak. Seringkali filsafat apa? Perennial ya. Perennial kan apa? Satu tujuannya. Berbeda metode. Syirat Mulasarah meletakkan syirat karena dia berkaitan dengan sebuah perbuatan jiwa aktual, perbuatan yang terkait dengan karena tujuan persepsi kan realitas. Jiwa aktual itu kan perbuatan itu terkait dengan persepsi, dan persepsi adalah realitas. Hanya ada irisan syirat sebagai sebuah metode. Kalau metode itu kan mana? Metodologi, cara, hal-hal yang untuk sampai pada apa persiapan sampai pada realitas. Tidak, tanpa metode juga tidak menjadi soal. Tapi berbicara sesuai dengan gerak substansi pasti punya sisi tujuan akhirnya, dan itu adalah kita lihat sebentar. Baca kemarin, baca. Makanya dia meletakkan sebuah hukum tertulis syariat ya, syariat. Jadi syariat itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebuah metodologi manusia untuk sampai pada realitas. Jadi yang diukur itu apakah orang bersyariat? Tiba-tiba orang pakai jilbab tiap hari, tiba-tiba ada yang sholat tiap hari. Ini sudah bagus syariatnya. Ukuran bagus syariatnya dari mana? Tentu halal lain sebagainya. Karena ukuran bagus dari ukuran syariat itu salah satunya ukurannya dari kemantapan batin. Karena ada pancaran akal aktif. Ilmu kan masuk. Jadi sebenarnya dia pancaran syariat itu kalau kata hadis Nabi atau sahabat bicara, di mukanya ada cahaya. Nah itu. Jadi bukan tambah hari tambah kaku itu enggak. Orang-orang yang memasuki ruang-ruang syariat berarti kan tanpa lepas persepsi ya. Nanti kalau kita melepaskan persepsi itu siapa yang berjalan di jalan-jalan itu? Yang beragama itu pasti manusia yang beragama, makanya tidak mungkin dilepaskan persepsi. Persepsi itu diletakkan dalam syariat, dalam syirat. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi persepsi-persepsi kita. Lah kalau kita tidak meletakkan beragama tanpa meletakkan sebuah persepsi pada syirat terkait perbuatan kita, nanti kita tidak tahu apa yang kita beragama, yang kita dapat apa kan tidak. Yang ada cuma sekedar emosi, terharu, begitu terharu enggak penting. Misalnya kata Imam Al-Khamenei, kedamaian itu penting. Dia minta kedamaian itu penting, tapi lebih penting itu adalah keadilan. Kedamaian itu harmonis, ya. Yang penting orang damai kan. Namanya damai itu kalau konflik damai saja, begitu. Indonesia itu konflik lobby supaya damai. Tapi kata saya Al-Khamenei, yang lebih penting itu adalah keadilan.
Kalau konflik diselesaikan dengan adil saja, yang salah ya dihukum. Nah itu kan pasti mengganggu, mengganggu pikiran kita. Kenapa orang ini hidup kemudian? Kalau hidup damai kan enak, bermasalah. Yang penting damai. Kayak misalnya sekarang John Kay dan siapa namanya? Musa Kay ya. Damai. Apa namanya? Dibilang pamannya Musa Kay, kita harus damai. Damai itu kan sebuah keinginan akal, supaya damai, rukun kan? Dan polisi mengatakan damai, tapi hukum jalan. Nah, ini dia mau meletakkan sebuah keadilan. Jadi damai sih, damai, biasanya damai, tapi hukum tetap jalan. Nah, yang lebih sakit kan di hukum itu, bukan masalah damai-damainya. Yang sakit kan di situ. Bisakah kita mampu meletakkan sebuah keadilan? Nah, itu pasti berbicara tentang teori syirat. Syirat itu yang memasuki ruang itu. Paling, jadi bukan hanya sekedar harmonis, tidak, lebih dari itu. Lebih dari itu. Lanjut baca, coba tolong baca. Baca yang mana? 97. Disinilah Di bawah. bagi Filosof besar Yunani, dan kita akan hanya merujuk kepada Pitagoras, Plato, dan Aristoteles. Filsafat dan kebijakan mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika tidak bisa dikatakan sama, bagi mereka tidak ada filsafat tanpa adanya kebajikan. Khususnya tidak ada filsafat tanpa adanya kesederhanaan, keteraturan, dan kehidupan yang selalu punya sandaran. Berarti kan kesederhanaan, filsafat, khususnya filsafat tanpa adanya kesederhanaan. Nah, tidak bisa diikatkan. Filsafat dan kebajikan mempunyai hubungan yang sangat erat. Itu yang dimaksud dengan filsafat yang tidak mengalami apa. Kalau dalam awal-awal yang benar ya, ada orang yang berfilsafat ya bijak. Bukan berfilsafat bicara tentang filosofi ya, arti kebijaksanaan, cinta kebijaksanaan, tapi tindakannya tidak bijak-bijak. Tidak bisa. Dan memang bijak. Dia mengatakan bagi mereka tidak ada filsafat tanpa adanya kebajikan. Ini Yunani nih. Memang itu tidak bisa menolak, memang akar filsafat dari Yunani. Hatta bagaimanapun memang dari Yunani. Cinta kebijaksanaan kan Socrates. Bahkan dia mati, dia tahu bahwa itu racun, kemudian dia minum kan. Sangat bijak ya. Tapi saya kurang tahu apakah itu bijak. Jangan-jangan itu bunuh diri. Nah, karena dia tahu bahwa itu racun, cuma dia minum ya. Tentu pilihan ya. Tapi apa dasarnya dia minum? Nanti dia terkait dengan kekuasaan di luar kan. Pada dia nanti ini apa? Tapi kita lihat dia sangat sadari kebijakan itu dalam tindakannya dia letakkan. Maksudnya tidak ada filsafat tanpa adanya kesederhanaan, keteraturan, dan kehidupan yang selalu punya sandaran. Filsafat Yunani sudah berbicara tentang sandaran, bahwa filsafat itu puncaknya adalah sandaran syirat itu. Tapi dia meletakkan sandaran itu dewa-dewa, Tuhan, sandaran, bahwa kebajikan itu sandarannya dewa. Apa ya, dewa-dewa di Yunani kan mas dewa-dewa, api, dewa apa. Tapi dia mengatakan filsafat sederhana kebajikan itu punya sandaran. Jadi kebajikan misalnya bagi Plato kan sandarannya baik-baik, ini kita lihat kan sandarannya di archetype kan, sandarannya archetype. Aristoteles, baik-baik yang kita lakukan sandarannya adalah akal. Semua perbuatan kebajikan, kesederhanaan, dan lain-lain sebagainya yang sifatnya manusiawi itu punya sandaran. Cuma apakah sandaran mereka itu punya realitas atau tidak, itu yang menjadi persoalan. Tapi pemikiran berakhir pada sandaran. Misalnya saya mengatakan gelas ini apa namanya, penutup. Saya mengatakan penutup itu sudah menjadi sandaran. Afirmasinya itu pasti sandaran. Maka kalau kita mengatakan kita beragama, dalam arti metodologi ya, pasti arti agama itu pasti sandaran. Metodologi itu sandaran. Bagaimana sandaran? Kita bersandar ya.
Kita tempat mengeluh kesah. Kita tempat apa? Tempat bermain, tempat kita nyaman ya, sandaran ya. Kalau kita menyandar di sini, yang penting kita jamin bahwa ini tidak roboh dan tidak kenal kita. Yang penting sandaran. Jadi puncak pemikiran itu sandaran. Sandaran itu orang menyandar. Di mana tempat dia menyandarkan diri? Di pikirannya dia terserah, di archetype terserah, ataukah di realitas dia taruh? Itu juga terserah. Karena dia memang berkaitan dengan sebuah sandaran. Artinya bahwa kebaikan juga punya objek ya, sandar. Lanjut. Kita dapat melihat secara jelas ajaran ini dalam ayat-ayat emasnya Pitagoras, tempat di mana dia menerangkan prinsip-prinsip hidup yang harus dijalani murid-muridnya. Prinsip-prinsip ini memerlukan. Jadi bagus, dulu filsafat Yunani itu orang berpikir sampai muncul ajaran ya. Ajarkan. Sekarang kita ini sulit. Dokter filsafat tidak punya ajaran. Sampai dokter ya. Tapi tidak punya ajaran. Pitagoras ini sampai punya ajaran ya. Bagus sekali mereka. Berpikir memang serius ya. Saya punya ajaran. Artinya memang mereka sebut agama kan? Agama bumi, agama art ya. Ini baru bilang filosof, ini kita mereka serius berpikir. Orang masuk surga ini lanjut. Prinsip-prinsip ini memerlukan sebagai Tambahan. prinsip-prinsip ini memerlukan sebagai tambahan terhadap pemujaan kepada para dewa. Semua bentuk kesederhanaan dan kerendahan hati atau yang mungkin dapat kita sebut keteraturan di dalam semua aspek kehidupan sehari-hari dan keteraturan dalam berhubungan dengan orang lain. Demikian juga Plato. Dia telah menjelaskan beberapa ajaran yang sama di dalam bukunya Republik pada bab 14, tempat di mana Plato menjelaskan keharusan untuk mempertahankan suatu keharmonisan antara fakultas berpikir, yakni elemen ruhiyah dari sifat dasar manusia dengan kebiasaan-kebiasaan ragawi di dalam diri pribadi setiap orang, bahwa kebiasaan hidup manusia ditentukan dan diseimbangkan oleh kekuatan berpikir tersebut, seperti menata rumah seseorang dengan penataan yang baik, menyusun ketiga komponen tadi seperti susunan nada musik. Ini Yunani pada umumnya, bahwa menahan berbuat baik, harmonis, tertata, teratur, itu berkaitan dengan sebuah kestabilan pikiran. Terus saya bertanya, bagaimana pikiran bisa stabil? Karena ada garis ilusi ya. Makanya wajar Pitagoras menambah dewa-dewa untuk menjadi penyembahan sebagai bentuk keteraturan. Dia tambah itu dewa. Dia tambah dewa sebagai sebuah tambahan supaya menjaga keteraturan. Itu menarik ya. Dalam teori materi mereka, ajaran-ajaran mereka itu menambah dewa sebagai apa? Supaya menjaga keteraturan. Plato kekuatannya dia meletakkan sebuah keberpikiran untuk menjaga harmonisan. Tapi keberpikiran empat hanya bentuk pengingatan kembali. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu ingat, supaya harmonis, bahwa yang kita lakukan kebaikan ini semua kembali pada archetype kan, jadi harmonis. Lantas pertanyaan dalam hal-hal terkait begini, sejauh mana pikiran itu mampu harmonis? Karena memang ada irisannya ini, ada irisan. Makanya dia keluar dari mana? Dari kerajaan itu Plato, bermusuhan orang tuanya dengan yang lain, Sparta. Dia keluar, tapi dia mencari sebuah keseimbangan dan keharmonisan. Dalam teori imajinatif yang kita jelaskan kemarin,
bahwa keberpikiran itu dia berkaitan dengan hal-hal yang ilusi dan halusinasi. Maka sangat tidak mungkin pikiran itu bisa stabil. Bisa stabil. Yang kedua, kestabilan pikiran itu harus berada dalam sebuah ruang keaktifan. Ruang keaktifan. Dia berhubungan dengan akal. Kita anggaplah bahwa berhubungan dengan akal itu adalah sebagai sebuah ruang keaktifan dalam jiwa untuk stabil. Artinya apa? Agar dia bisa menjaga antara pengaruh idea Plato ini dengan hal-hal ragawi kan, supaya tidak terjadi sebuah dominasi. Dia bisa atur kekuatan berpikir itu. Jadi kekuatan peringatan kembali itu bisa menjaga agar dominasi halusinasi itu tidak merancuhkan jiwa kita. Dan itu memang jelas karena dia baru sebuah peringatan kembali itu bagi dia mengaktifkan dirinya dalam keberpikiran ya. Tapi bagaimana dengan tujuan persepsi itu bahwa jiwa itu aktual dalam perbuatan? Bagaimana orang mau menstabilkan diri terkait dengan perbuatan yang itu terkait dengan ide? Bagaimana itu orang mau mengakhiri menstabilkan? Kecuali kita punya hidup ini cuma berpikir. Kekuatan berpikir kemudian stabil. Kekuatan berpikir kemudian stabil. Tapi hidup ini kan berkaitan dengan realitas. Tindakan. Pertanyaan kemudian, apakah kestabilan pada pikiran itu menjamin bahwa kestabilan pada ide? Pada tindakan? Belum tentu. Kita bisa berpikir tentang sebuah kebaikan dari mana asal usulnya sebuah substansi pada pikiran kita. Namun seringkali pada tindakan itu kita bisa melakukan satu hal, tapi beberapa hal kita lewatkan kan? Misalnya teman-teman santri yang di dalam ini konsisten 1 minggu, habis itu mulai melemah. Mulai melemah. 1 minggu sapu halaman, cuci piring, 1 minggu kemudian mulai melemah. Apa yang salah? Berarti ini tidak seimbang. Padahal di pikiran dia bahwa mengerjakan sebuah tugas itu baik, membersihkan hal-hal yang kotor itu kan baik ya. Itu pikiran dia untuk menstabilkan itu ya, bahwa perbuatan baik, tapi dalam prakteknya tidak stabil. Kestabilan pada pikiran sebagai sebuah kerja pikiran dan peringatan kembali itu tidak sama dalam kestabilan pada realitas. Realitas itu membutuhkan kestabilan baru. Makanya Sadrian menarik teori Sirat, menstabilkan tindakan. Maka jiwa yang aktif berhubungan dengan akal di dalam tindakan itu harus berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sirat sebagai sebuah metode. Agar apa? Sirat itu sebagai perantara berkaitan dengan realitas itu stabil. Tapi kalau kita berhubungan dengan sirat tapi tidak stabil, berarti kemungkinan besar ada di persepsi. Karena dia berkaitan dengan kebebasan memilih. Ini pasti di sini pasti ada teori-teori derita, teori jatuh bangun ya, makanya realistis tentu kita bisa menolak teori dewa-dewanya Pitagoras, tapi dia letakkan itu ya, makanya orang kehidupan kita beragama tiba-tiba kalau kita mau mencuri ingat Tuhan, neraka, kan? Artinya apa? Bahwa kekuatan pikiran itu kan mau mencuri ingat neraka. Bahwa kekuatan pikiran kita itu menarik kepada sesuatu yang ideal. Orang-orang kita mau ambil, ingat neraka, stabil. Tapi sampai kapan itu bertahan? Mungkin duit 500 kau bilang ingat neraka. 3 triliun, lupa neraka. Lupa neraka itu kalau 3 triliun di depan mata. Masih ingat neraka? Nah, ada kamu mengatakan, nanti bertobat. Begitu kan? Nanti bertobat, ini kan 3 triliun. Kalau 500.000, ingat neraka, stabil. 3 triliun, nanti bertobat, ambil dulu. Tidak stabil itu ya. Dalam hal-hal itu tidak stabil. Artinya memang tidak stabil itu. Di realitas itu, pikiran hanya berkontribusi beberapa saat saja. Terkait dengan ukuran yang mungkin bagi dia, ego itu masih mentolerir. Tapi kalau sudah terlalu banyak dan ego juga senang, ego mengatakan, nanti bertobatlah.
Ya kalau bertobat kan Tuhan maafkan juga. Selesai. Tapi ada sebuah ketidakstabilan terjadi. Anda kestabilan pada realitas harus bagaimana? Paling kemungkinan teori agama. Teori agama, teori syirat itu dalam melakukannya itu mendidik manusia dalam syirat untuk apa? Sebuah individu berlaku independen, tapi dengan sebuah syirat. Jadi kalau dengan nalar dalam perbuatan kita itu belum independen, karena dia masih tidak stabil kan? Stabil sesaat saja. Itu tidak stabil-stabilnya lagi. Tapi dalam teori syirat, peletakan sebuah tindakan individu pada syirat, sebuah metodologi, itu menuntun, mendidik jiwa manusia untuk independen dalam tindakan. Sebagai sebuah pikiran ada yang tolak. Tindakan, ini realitas ya. Kenapa Nabi itu bisa begitu ya? Bisa tidak pernah jatuh dalam celah ya? Tidak jatuh sama sekali. Kalau teman-teman lacak dalam sejarah, jarang dia berbuat dosa ya. Bukan jarang, memang sama sekali tidak. Kenapa bisa begitu? Lagian kalau kita mau ikut Foucault ini lesbian. Teman-teman lama-lama lesbian. kata Lesariati, kita perlu duplikat insan kamil. Duplikat ya. Duplikat. Karena pasti pemikiran itu kan pasti sandaran. Kalau kita berbicara tentang kapital, pasti sandarannya Nabi kiri, Marx, Nabi kiri itu. Kalau kita berbicara tentang posmo, banyak Foucault dan kawan-kawan. Pasti sangat jarang teorema mereka itu, mereka menarik teorema mereka itu dipraktikkan dalam perbuatan. Indonesia yang paling lucu, pelajari teorema mereka tidak berani berbuat. Eropa menarik. Terserah kita mau kritik moral mereka, itu hal lain ya. Itu hal lain. Tapi mereka punya teori, mereka sampai pada tindakan. Bagus itu Sartre. Walaupun teman-teman mau tolak teorinya, itu hal lain. Tapi yang kita perlu akui, mereka berani dalam bertindak. Foucault, Sartre itu dia pemain perempuan bagus juga. Teman-teman mau ikut bagus juga. Foucault misalnya, Foucault lesbian ya. Foucault. Indonesia yang ahli Foucault tidak berani begitu, tidak berani mau menyuarakan membela waria juga begini kok, panik kok. Tapi kalau menarik pasti bicara kan, bagi mereka itu stabil ya. Tapi kita kan bertanya kepada Foucault, sejak kamu stabil sampai hidup sampai mati lesbian terus, atau ada satu hari, satu waktu ada sebuah perasaan yang kayak tidak enak, misalnya begitu. Coba berkaitan dengan syirat ya. Ya sebuah perkara pasti ada teori itu, pasti ada sosok-sosoknya. Pasti orang berjalan dalam teori itu kan, yang memperjalankan teori kan pasti. Foucault itu dia berjalan dengan teorinya, dia membuktikan semua, walaupun dalam jejak hidupnya juga tidak menarik ya. Tapi sebagai sebuah teori, itu praktik itu kan masing-masing orang. Ini berbicara tentang lantas kita akan bertanya pada Plato, di mana letak kestabilan itu? Di mana letak harmonisan itu? Karena ujian ide itu hanya berkaitan pada ketika sesuatu yang di realitas itu ego bisa mentolerir, itu maka hidup itu bisa damai. Tapi kalau ada sebuah kuantitas material yang itu ego juga tidak bisa mentolerir, maka akal juga lumpuh. Nih, lantas bagaimana keharmonisan bisa terjadi? Hawa nafsu ya, dari hawa nafsu. Keharmonisan itu bisa terjadi asal lihat, paling tidak teori syirat di pasar. Tapi kita beragama juga sekarang belum stabil ya, belum stabil. Jatuh bangun. Sebuah metodologi yang kita katakan itu metodologi menstabilkan orang, tapi orang yang menjalankan metodologi juga jatuh ya. Yang salah siapa ini? Metodologinya ataukah memang kita yang menggunakan metodologi seperti kita ya, tidak serius menggunakan metodologi? Karena kestabilan yang paling kuat ketika ini tidak mendominasi ya.
Dan itu yang berkaitan dengan hubungan dengan akal aktif. Nah, ini adalah dalam realitas adalah syirat perantara. Lanjut. Menyusun ketiga komponen tadi seperti susunan nada musik yang menghasilkan irama yang menyejukkan. Aristoteles juga menekankan pentingnya hidup dalam kesederhanaan dan kesabaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menciptakan keharmonisan seluruh aspek-aspek kemanusiaan yang kondusif dan terbaik, yakni dengan melakukan kontemplasi rasional. Bagi semua filosofi ini, kebaikan atau kebenaran adalah bentuk keharmonisan rasional yang bisa mencegah perbuatan yang berlebihan, dan tentu saja tema-tema ini menyebutkan elemen-elemen esensial kebenaran dan kebaikan dalam filsafat Yunani demi mencapai apa yang disebut oleh Aristoteles sebagai kebaikan hakiki. Kebaikan hakiki itu adalah kebaikan rasional bagi mereka, bukan realitas itu bukan rasional. Kalau rasional mencapai itu ya hakiki itu, keindahan rasional kan, keindahan rasional. Hakiki bagi mereka itu kan di dia keindahan rasional. Apa tuh keindahan rasional? Kebaikan rasional. Sadria mengatakan kebaikan itu adalah realitas. Kalau kebaikan rasional pasti berkaitan dengan sebuah kontemplasi individu terkait dengan sebuah kebaikan menurut dia kan. Oke. Sebuah kontemplasi. Terus lanjut. Ketika kita memperbandingkan antara pemikiran Yunani dan filsafat muhasadra, kita tidak melihat pengulangan dari tema-tema tersebut di atas. Tak bisa dipungkiri, kesederhanaan dan rasionalitas juga ada dalam pemikiran muhasadra. Jadi begini. Jadi kalau kita begini di depan umum, sok-sok filosof itu berbuat baik dengan orang ya. Tapi kita tidak tahu di dalam kamar itu kita ngapain saja. Kata Sayyidina Ali, dirimu yang asli itu ketika dalam kamar, tidak ada orang lihat. Kamu duduk tengkurap, angkat kaki, itu kamu tuh hancur itu ya. Hancur. Kalau di orang kan kita silakan, di orang depan umum ya. Jadi orang bilang, oh ini kebaikan yang mantap, kebaikan rasional ini. Ini di depan umum ya, sandiwara. Tapi di dalam kamar, dalam kos-kos sendiri, tidak ada orang. Coba kamu sendiri buka baju, tidur itu angga begini, tidak jadi apa-apa. Itu yang asli kata Sayyidina Ali. Yang asli itu kita mungkin harmonis bisa di luar kamar, tapi di dalam kamar kita tidak harmonis. Dengan diri kita saja kita tidak bisa harmonis. Bagaimana itu? Kalau Syed Imam Al-Hamani, temannya selama satu pesantren Hausa sampai dia jadi jenderal ya, ABRI. Itu temannya mengatakan, saya selama berpuluh-puluhan tahun saya tidak pernah lihat bajunya. Saya tidak pernah lihat dia buka baju. Satu kamar, tapi tidak pernah lihat itu buka baju. Wah, gimana tuh? Dia jaga tubuhnya tuh. Kalau kita ke kiri kanan, orang yang teropong ya, bahkan sudah masuk di Google badan kita itu, diambil kan datanya. Bahkan dia menurut informasi dari teman-teman dia, Syed Imam Al-Hamani itu dikawal 2000 intelijen negara untuk melacak perbuatan buruknya setiap hari. Kalau ada gugur, Ayatulahnya itu bisa gugur tuh. 2000 intelijen itu mengamati dia. Ketika ada satu perbuatan buruk yang dilakukan, Ayatulahnya dicabut, gugur. Wah, mana itu tidak ketat ya? Kalau kita tidak usah intelijen, gugur. Dari awal sudah gugur, tidak bisa lolos itu. Dijaga tuh, intelijen. Jadi tuturnya, semua dijaga tuh, diukur. Kalau ada sebuah ucapan, tindakan yang memang itu membuat sebuah bertentangan dengan nilai kemanusiaan, ayatulahnya surbannya dilepas jadi masyarakat biasa tuh. Bagaimana itu keaktifan dalam jiwanya, bagaimana itu dididik gitu ya? Pasti berkaitan dengan kalau hanya dengan pikiran pasti jatuh, akan ada emosi kan.
Emosi itu biasa pikiran. Satu kali cobaan biasa. Dua kali kemudian bludak kan? Emosi. Kalau tanpa saya 2000 intelijen negara itu mengamati. Bahkan beliau saja menikahkan anaknya, sebuah pemimpin spiritual dunia. Beliau menikahkan anaknya pinjam duit tetangga, mahar. Kalau Indonesia, pemimpin negara begitu kaya berlimpah lah, mobil 10 di rumah ya. Mau nikahkan anaknya saja itu uang mahar itu dipinjam dari tetangga. Itu di mana kesederhanaan? Bagaimana kita mau menemukan teori kesederhanaan tanpa syirat? Yang ada kita cuma sederhana ketika ada orang, tapi ketika tidak ada orang mulai kita beli mie, ayam, kambing, mas satu kali. For kita nibas. Kalau ada orang sederhana saja, apa adanya. Tapi kalau di rumah sendiri, pilih ikan yang bagus-bagus kah, mie yang bagus kah. Nah, itu tidak lagi sederhana. Salah ya, sulit. Jangan sampai karena kita sederhana karena memang kita tidak punya apa-apa. Itu bukan sederhana, terpaksa ya, miskin. Tidak ada sebenarnya, karena dia berdasarkan pilihan. Tidak bisa, ya tidak ada duit ya. Ada teman saya kemarin ini, anak santri juga, tidak ada duit makanya dia puasa. Kalau ada duit dia tidak puasa, karena dia tidak ada duit makanya dia puasa. 5.000 tuh dia sahur, malam dia puasa. Ya bagus juga sih. Karena kalau dia tidak puasa ini kan habis. Artinya kesederhananya hilang. Makanya 5.000 nih. Kalau 5.000 kan tidak mungkin orang makan sehari ya. Hebat cuma 1 jam habis. Nah, kalau rokok tiap hari begini, dapat dia puasa, sahur, puasa dulu. Sore baru 5.000 ke 3.000 makan. Rokok 1 batang, 5.000 lagi. Jadi 30 hari itu berapa? 150.000 ya? Iya. 30. Iya, 150.000. Puasa 1 hari full ya. Itu bukan puasa namanya itu. Tersiksa ya. Terpaksa itu namanya. Karena kondisi yang memaksa. Kalau kesederhanaan itu tidak ada kondisi, ya memang pilihan sederhana. Bagaimana orang bisa sederhana? Harus pada tingkat kestabilan itu. Dan itu masuk dalam teori realita dan itu berita syirat. Sangat sulit itu. Kalau Plato saya belum menemukan bukti-bukti kesederhanaannya. Karena dia memang anak kerajaan ya, anak orang kaya. Kalau bapaknya itu, kalau kita samakan ini, bapaknya itu presiden. Dalam teori demokrasi, presiden atau lah bilang anak raja. Anak raja itu Plato. Kalau Socrates memang dia bukan anak raja, dia kaum masyarakat umum kan. Tapi kesederhanaan. Dan kesederhanaan itu jadi cita-cita keharmonisan, kestabilan, kebaikan secara rasional, iya, memang pikiran kita mencapai itu, tidak ada yang bisa tolak. Karena ada fungsi pikiran kan, tapi memang ada juga fungsi ada kebaikan rasional, ada juga kebaikan realitas. Kebaikan realitas itu harus berkaitan dengan syirat. Kebaikan rasional maksudnya perbuatan murni. Dan kalau kita mau menciptakan sebuah kestabilan diri, itu harus butuh sandaran. Kata Pitagoras, harus ada sandaran setiap filsafat, setiap pemikiran. Lanjut. Namun sebagai contoh, definisi mendasar kesederhanaan telah ditransformasikan oleh Munasadra ke dalam konteks ajaran Al-Quran, ke dalam konteks sejarah Al-Quran yang juga mencangkup ajaran para imam Islam. Yang mana tadi? Terus. Demikian juga Munasadra telah menurunkan nilai rasionalitas yang dianggap sebagai fakultas tertinggi yang menjadi syarat kemampuan manusia seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa rasionalitas adalah mencapai tempat mulia yang Tuhan selalu berada di dalamnya. Munasadra kemudian mengganti rasionalitas yang dipuja-puja ini dengan keyakinan atau iman dan cahaya pengetahuan sejati atau ma'rifah. Iya. Jadi
rasionalitas yang di Aristoteles, saudara mengganti itu dengan sebuah keimanan, teori cahaya ya, pengetahuan sejati. Jadi dikatakan bahwa rasionalitas murni itu pengetahuan yang murni, yang dikatakan Aristoteles adalah sebuah rasionalitas adalah mencapai tempat mulia. Tempat mulia itu menurut sendirian itu wilayah ma'rifat, wilayah iman. Artinya tempat mulia itu tidak mungkin dicapai tanpa iman, tanpa ma'rifat. Artinya bahwa rasio ini Aristoteles itu ada tempat mulia ya, itu tempat mulia lah. Kalau kita bilang ide Plato, tempat mulia. Tapi tempat mulia ini mau dicapai dengan apa? Kata saudara, dengan iman dan pengetahuan ma'rifah. Bagaimana mencapai? Berarti teorinya sasirat. Makanya rasionalitas itu sampai pada titik abstraksi, dia harus aktual dalam perbuatan. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang jauh di sana. Tempatnya di situ adalah sebuah pengetahuan hakiki bisa dicapai. Dalam kesimpulan itu sebuah pencapaian rasionalitas. Tapi kita tidak tahu bentuk-bentuk apa di situ. Itu kemudian diklarifikasi oleh Syadrian, memasuki ruang tempat-tempat mulia itu harus dengan ma'rifah. Harus dengan teori iman, teori sirat. Iman itu sirat ya. Agama kan, iman kan orang berbicara agama. Itu harus memasuki ruang tempat-tempat mulia itu harus pakai iman. Ada transisi iman. Lanjut. Tema filsafat munasadra yang dengan sangat jelas mentransendenkan nilai-nilai kesederhanaan dan rasionalitas. Di dalam filsafat Yunani adalah penjelasan munasadra tentang syirat, suatu istilah di mana Al-Quran yang telah menjelaskan, yang telah berarti jalan atau jembatan yang terbentang dari kedua tepi neraka, yang hanya dengan melewatinya manusia bisa masuk ke dalam surga. Ya kita bisa analogi saya sederhana. Neraka itu ini halusinasi. Bisa jatuh kan? Bisa jatuh itu. Halusinasi menuju ruang akal aktif, ya, akal aktif kan? Akal aktif yang kita katakan ide platonik. Ini memasuki ruang akal aktif, pengetahuan dari akal itu berkaitan dengan syirat. Syirat itu yang kemudian membawa jiwa masuk pada keterceburan samudra keilmuan akal aktif. Jadi dengan syirat itu, maka yang dikatakan bahwa rasionalitas itu sampai pada mencapai tempat mulia itu dicapai oleh teori syirat, iman, ma'rifah. Dan analogikan bahwa jembatan itu neraka dan surga. Surga ini kan bahasanya kan bahasa akal aktif. Surga itu di situ semua keindahan kan, indah. Minta apel datang apel, enak sekali. Minta bidadari datang bidadari. Berapa teman-teman cari bidadari? 10 datang tiba-tiba. 10 bidadari, 10 datang. Teman-teman saudara-saudara Wahab ini bagus juga. Minta bidadari. Belum jadi bidadari. Bagus juga itu akalnya itu. Jadi jembatan antara halusinasi, artikan halusinasi dan akal. Ini terjadi. Jadi jiwa itu harus memasuki ruang. Kalau jiwa itu masuk pada transisi syirat, di sini titik syirat dalam persepsi ya. Imaji ini bisa jatuh di sini, maka ada syirat itu dalam artian titik metodologinya. Untuk melepaskan imaji ini jatuh ke neraka, halusinasi jin-jin itu. Makanya kalau orang yang kesurupan itu sepertinya jiwanya itu lemah. Jiwanya lemah. Orang kesurupan itu pada jiwanya lemah. Jiwanya jatuh ke neraka. Iblis masuk, jin-jin masuk kan? Ketika jiwa itu lemah, oh itu pasti
jin memperanda itu, dia mulai itu otak atik ke otak itu, dia otak terus sampai jadi kesurupan. Jadi kalau jiwa orang kuat berhubungan dengan sirat, maka dia akan membawa jiwa menyelami samudra keilmuan. Dan itu berkaitan dengan teori sirat dalam realitas. Maka kalau kita mau mengatakan paling tidak dalam Sadrian ini, sebenarnya dia mau meletakkan pentingnya itu basis praktis ya. Kan dia menjelaskan persepsi bla 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 kan. Kemudian dia turun semua ini pasti teori sirat. Karena mencapai akal aktif. Baca Al-Quran akal aktif. Baca Al-Quran salawat akal aktif. Zikir akal aktif. Begitu mainannya. Kayak kalau orang baca dapat ilmu kan, dapat. Memang ilmu tuh di sini, Bo. Ilmu ini bukan ini tulisan. Ilmu itu pasti akal aktif. Dan itu kata saya Syiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi jiwa itu memang berkaitan dengan sirat dalam perilakunya, dalam tindakannya. Sehingga apa? Melepaskan jiwa pada nasi material. Berarti kan berbicara tentang spiritualitas kan, untuk memasuki ruang-ruang pengetahuan. Lanjut. Seperti halnya di dalam filsafat Yunani yang mengatakan bahwa tidak ada filsafat tanpa adanya kebaikan. Sebagaimana halnya seorang bisa juga mengatakan bahwa tidak ada pengetahuan teoritis tanpa adanya pengetahuan praktis. Nah, itu kan dia bisa begitu kan. Jadi tidak ada pengetahuan tanpa kebaikan. Artinya bahwa tidak ada pengetahuan tidak bisa dicapai kalau tidak ada kebaikan, kan begitu. Tidak ada pengetahuan tanpa kebaikan. Berarti dasarnya apa? Dasarnya itu kebaikan. Kalau tidak ada pengetahuan tanpa kebaikan, berarti orang itu berbuat baik, baru dikatakan berpengetahuan. Itu pertama. Yang kedua, orang itu berbuat baik baru dia menemukan pengetahuan. Kalau Satria mengatakan tidak mungkin ada pengetahuan teoritis tanpa ada pengetahuan praktis. Jadi kita bisa melihat satu, kalau orang berpengetahuan praktis, teoritis, dia harus berpengetahuan praktis. Nah, yang kedua, orang berpengetahuan praktis, biar dia menemukan pengetahuan teoritis. Dua hal yang tidak bisa cuma transisinya dari teoritis ke praktik itu yang paling sulit. Ini pasti berbicara tentang metodologi. Lanjut. Yang membangun kondisi-kondisi dasar sebuah teori filsafat munasadra juga sangat tergantung kepada pembentukan aktif perbuatan-perbuatan baik yang justru memperkuat bangunan filsafat tersebut. Perhatikan tuh. Perbuatan-perbuatan baik menguatkan bangunan filsafat. Ini Sadrian ya. Perbuatan baik itu bicara teori syariat. Perbuatan-perbuatan baik yang disucikan itu akan menguatkan bangunan filsafat teori kita. Karena dia kan berkaitan dengan apa? Akan aktif yang memasuki cahaya kan? Cahaya masuk. Ini syarat menarik itu. Kalau tidak, jatuh di neraka kan, dalam artian halusinasi. Perbuatan-perbuatan baik adalah sebuah perbuatan yang menguatkan bangunan pemikiran, bangunan filsafat. Bagaimana bisa itu tindakan kok bisa menguatkan itu? Tapi perhatikan tindakan yang melayani akal. Bagaimana kita menguatkan pemikiran? Apakah bukan dengan abstraksi? Tidak. Dengan tindakan. Tindakan itu berarti yang menguatkan itu dari mana? Pasti dari sesuatu di luar pemikiran, masuk pada ruang pemikiran manusia. Kita misalnya menggambarkan tentang cinta misalnya, dalam pikiran kita. Tapi yang menguatkan cinta itu pada pikiran kita sampai terikat dan tidak pernah lupa, itu karena ada bantuan dari akal aktif. Menguatkan kan? Menguatkan. Kemudian dia menambah cinta dalam makna-makna ma'rifah ilahi. Itu gitu. Ini tindakannya.
Jadi teman-teman perlu jadi aktivis itu hati-hati tindakan. Hati-hati sekali. Hati-hati tuh. Nanti biasa ini kan manusia, wajar salah, dan hati-hati. Ada terkait dengan keilmuan. Makanya kalau dalam Islam kan tegas sekali tuh. Kalau kita berdosa, ilmu hilang, begitu. Otak lemah. Dalam teori sejarah, dalam teori kosmologi, salah satu yang membuat hidup laki-laki sulit karena banyak perempuan yang kita sakiti. Salah satu yang membuat kita tidak paham-paham, mungkin saja masa lalu itu kotor. Teman-teman perlu bersihkan itu, itu kebaikan. Sekarang teman-teman baik, baik. Jadi masa lalu itu berapa kali tercoreng itu? Ada SMA yang paling makro. SMP kelas 3 mulai hitung. Wah, mulai kan? Itu kan saya mau dikatakan apa? Hijab kan? Hijab. Sekali-kali berhubungan dengan teori sirat, memasuki ruang sirat. Karena apa? Masa lalu tergambarkan, dia muncul itu. Astaga, saya punya salah sama perempuan ini. Mulai minta maaf ya. Perlu gitu teman-teman 1 bulan itu tulis. Perempuan ini saya sakiti dulu. Perempuan ini saya sakiti dulu. Karena dalam teori kosmologi perempuan itu apa? Ruh alam semesta, pintu gerbang keilmuan, sumber keilmuan yang paling sempurna kan? Saya lukai anaknya orang. Ada om ini saya tampar, ini saya bentak. Wah itu perlu ditulis. Oh saya mohon maaf ya. Perbuatan praktis menguatkan pemikiran. Kalau menguatkan pemikiran berarti dia menguatkan daya imaji untuk menangkap pengetahuan-pengetahuan yang universal. Artinya ada pancaran-pancaran dan realitas. Perlu itu tulis. 1 bulan ini saya minta maaf di RT-in bisa gitu. RT-in saya minta maaf ya. Bulan kedua ini lagi. Begitu. Stabilkan. Ya kan. Ini belajar dalam sadarian ini. Jadi belajar dalam sadarian itu konsekuensi pemikiran itu berkaitan dengan hal-hal praktis. Baik, harus semua begitu ya. Kalau tidak, pemikiran akan tumpul. Tapi kalau hanya mau gaya-gaya wacana, hafal saja buku itu jago. Tapi ini bukan hanya sekedar, ini paradigmatik dengan realitas masalahnya. Kalau hanya baca-baca sudah, menurut saya itu sudah jago sudah itu. Teman-teman pulang jadi dosen. Tapi bukan sekedar itu ya. Ini sekedar dia berbicara tentang paradigma keseluruhan dengan tindakan manusia. Nah, itu hal-hal masa lalu itu yang paling sulit itu. Saya kemarin angkatan saya belajar Irfan itu salah satunya itu terhambat ya karena masa lalu yang tidak jelas. Terpaksa pergi minta maaf di orang tua perempuan di Jawa Timur. Pergi dulu. Usah saya tidak paham-paham nih ilmunya. Saya pernah berusaha dengan perempuan. Saya pergi ke Jawa Timur. Saya pergi Jawa Timur. Tak. Nah, bisa pulang. Ustaz saya paham. Ada masa lalu perlu dibuka. Jangan saya malu. Tidak usah malu-malu. Ini berkaitan dengan ma'rifah. Perlu dibuka. Nanti saya dibilang buruk. Begitu harus ya. Harus. Saya waktu pengalaman praktis saya itu selama apalagi jadi aktivis kacau aktivis itu. Ya, aktivis saya kacau. Itu selama 40 hari itu perempuan itu datang terus dalam bayangan. Padahal perempuan itu meninggal. Oh, saya bilang bau, parah. Berdosa baru orangnya meninggal. Bagaimana saya bilang menderita saya. Saya datang, bicara baik-baik ibunya. Tahlilan. Kemudian saya disuruh, Arlun, kamu tinggal di sini 1 malam dalam hati saya. Aduh, bahaya. Saya tinggal 1 malam di kamarnya bisa dia peluk dia. Baik, saya kiranya liar ya. Waham, saya punya wahamnya ya. Wah, kalau saya tinggal di kamarnya, 1 malam saja ini hidup seperti 1 tahun. Malam-malam jam 12 malam dia datang kan bahaya ini. Saya bilang tidak bisa, saya pulang. Tapi itu terkait dengan pembelajaran keilmuan. Praktis ya. Orang tua yang perlu kita sakit. Yang penting kalau objektif tidak masalah. Yang ini yang kita sengaja sakiti orang. Yang kurang ajar bahasa-bahasanya kurang ajar itu perlu dihentikan. Karena memang ruang syirat itu ruang itu dia masuk. Ma'rifah dari akal. Kalau hanya wilayah halusinasi dengan pikiran-pikiran sederhana tidak usah. Jadi kalau mau melampaui itu masuk ke realitas itu pengetahuan ya. Depan tidak ya. Ibu minta maaf ya, sudah. Bapak minta maaf ya, sudah. Harga rokok saya kira. Untuk apa? Ambil hati ya, supaya mendapatkan sebuah keluasan jiwa. Itu sadarian. Lanjut.
Bagi Munasadra, pembentukan aktif perbuatan baik ini adalah Kan dinul Islam. Dia mengatakan pembentukan aktif perbuatan baik yang justru memperkuat bangunan filsafat. Aktif ya, di luar ya, di realitas. Berbuat baik itu, baca buku ini, iya itu ada sebuah keaktifan berkaitan dengan hukum-hukum akal. Tapi bangunan pemikiran itu makin kokoh ketika, makanya dikatakan hadis, orang yang tidak beramal itu tidak berbuah. Maka ilmu yang diamalkan buahnya apa? Bangunan pemikiran makin kuat hasilnya kan. Kalau tidak beramal, atau misalnya teman-teman bahasa Inggris belajar di Paris, pulang di sini tidak usah dilatih-latih, nah hilang itu kan, hilang itu. Tapi kalau teman-teman latih terus itu memperkuat. Artinya bahwa dalam kehidupan ini pelatihan itu dalam kaitan perbuatan baik itu bisa memperkuat pemikiran, menghasilkan pemikiran baru. Jadi kita mau mengatakan di manakah pemikiran yang otentik itu? Pemikiran yang otentik adalah pemikiran yang hadir, pemikiran yang aktif, melalui perbuatan. Lanjut. Dalam doktrin Munasadra tentang syirat, alasan yang paling mendasar dalam penekanan terhadap pentingnya nilai-nilai kebaikan adalah pemahaman Islam yang menganggap bahwa perjalanan jiwa dalam menempuh syirat pada kehidupan akhirat nanti adalah untuk menyingkap suatu kualitas atau kebahagiaan kehidupan tertinggi yang belum pernah dirasakan oleh manusia di dunia ini. Itu perjalanan di akhirat. Kita bicara perjalanan pengetahuan dalam dunia saja. Nanti kita takut mengenai akhirat ini kita semua kacau nih. Lanjut. Tetapi syirat bukan hanya suatu jalan yang akan ditempuh oleh jiwa di kehidupan berikutnya. Syirat juga adalah jalan agama yang hakiki, seperti yang dikatakan oleh Munasadra bahwa syirat adalah suatu bentuk yang di dalamnya petunjuk diwujudkan selama engkau hidup di dunia ini. Bayangkan, syirat itu hakiki ya. Kita kan hanya ada jalan, tapi jalan itu, di dalam itu adalah petunjuk. Lalu Islam itu adalah sebuah agama rahmat, di dalamnya itu syirat, jalan, metode ya. Itu hakiki. Menarik. Terima ke hakikian. Terus lanjut. Bentuk lain petunjuk ini adalah muslim yang sejati. Ya, bilang muslim yang sejati itu. Kalau kata siapa nama? Al-Syariati, tindakan dalam teori ummahnya. Alienasi itu adalah keterasingan manusia dan dirinya. Dan keterasingan manusia dan dirinya dalam tindakan adalah ketika tindakan dia itu tidak terkait dengan sebuah insan kamil, itu teralienasi, terasing itu artinya tindakan dia tidak menemukan realita. Terasing itu dalam teori persepsi begini teorinya, tapi dalam teori praktis itu begitu, karena dia membawa dalam, makanya dia mengatakan Islam adalah ideologi. Syirat itu mana syirat? Islam itu ideologi, syirat kan dia pakai itu. Kalau dalam keilmuan juga, jadi dalam praktis dipakai, dalam keilmuan juga dipakai. Dia mengatakan adalah muslim sejati ya. Muslim sejati. Terus untuk memperjelas masalah ini, kita harus memperluas pembahasan topik tentang gerak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kami telah menyebutkan bahwa di dalam antologi Kosmos Munasadra terdapat perintah penciptaan dan perintah tertulis. Kami juga telah menyebutkan bahwa yang berhubungan dengan perintah penciptaan itu adalah gerakan substansial. Artinya gerak ya, dan penciptaan itu takwin itu pasti akan terjadi sebuah gerak, itu terjadi. Lanjut. Yang memberikan wujud kepada semua makhluk. Tetapi mula sadra ada gerakan lain
berhubungan dengan perintah tertulis Allah walaupun gerakan ini lebih tepat dikatakan tergantung kepada pilihan manusia dibanding kepada Allah itu sendiri. Gerak ini disebut di dalam filsafat Mullah Sadra dengan beberapa istilah yang berbeda-beda. Misalnya Gerak kehendak. Asal baca ini Indonesianya. Gerak kehendak. Gerak Jadi itu berkaitan dengan manusia. Kalau berkaitan dengan manusia ada gerak kehendak, ikhtiari, itu emosional, itu di manusia. Kalau gerak substansial secara alamiah, perintah itu kan semua gerak. Manusia juga kan terjadi gerak. Tapi dalam badan manusia karena ada kehendak-kehendak berkaitan dengan sebuah pilihan. Dia mau berjalan dalam sebuah kira berjalan. Karena ada perintah tertulis. Lanjut. Yakni gerakan yang lahir dari jiwa yang ingin kembali kepada Tuhan dengan cara yang diridhainya. Dalam membicarakan gerakan ini, Mullah Sadra di dalam Al-Asfar dengan jelas menghubungkan gerakan ini dengan syarat Islam. Mullah Sadra mengatakan, gerak itu adalah gerakan aksidental. Berdasarkan suatu wujud, jiwa dalam hubungannya dengan semangat agama, dan gerakan ini adalah jalan tauhid, juga jalan bagi orang-orang yang mengakui keesaan Allah. Dari golongan para nabi, kekasih-kekasih Allah, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Inilah yang telah difirmankan oleh Allah, dan tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Dia membuka ruang bahwa dalam syariat itu ada jalan. Ini siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita bergerak kemudian diarahkan sama orang-orang yang dikehendaki lah. Nabi, para imam, sama apa? Aulia, para wali lah ya. Itu yang menuntut. Gerak untuk menaikkan sebuah substansi manusia. Lanjut. Di sini di samping menekankan pengaruh pengalaman ajaran agama Islam, Sadra juga membicarakan gerakan ini sebagai gerak aksidental yang dilakukan oleh seseorang. Sadra menjelaskan masalah ini untuk menekankan landasan ontologinya, yakni bahwa gerakan tersebut tergantung kepada kondisi aksidental, yaitu pilihan manusia. Yang dimaksud dengan aksidental itu adalah berkaitan dengan pilihan. Apa teman berkaitan dengan apa? Aksidensia ini sebenarnya artinya substansi manusia. Karena berkaitan dengan pilihan sepertinya terjemahan. Karena kalau aksidensia kan berkaitan selalu kita artikan dengan hal-hal material. Kan perubahan kan? Tapi berkaitan dengan pilihan ini ada berkaitan dengan substansi manusia. Jadi manusia memilih pilihan kan substansi manusia itu. Kalau terlepas dari itu kan sudah kategorikan bukan. Jadi pilihan itu adalah substansi manusia. Jadi meletakkan sebuah pilihan dalam teori din, syirat itu adalah pilihan. Substansi manusia itu. Meletakkan sesuatu berdasarkan pilihan adalah substansi. Dikatakan sebagai gerak substansi, itu berkaitan dengan pilihan. Pilihan untuk mengamalkan, artinya dengan bahasa-bahasa agama dalam artian syirat. Lanjut. Yaitu pilihan manusia untuk berbuat baik atau tidak, untuk mengamalkan ajaran Islam atau tidak. Secara teknis diistilahkan bahwa semua aksiden bisa mengada dan bisa juga tidak. Sebagai pelengkap tersebut terhadap keharusan mengikuti jalan tauhid dan ajaran para nabi, Mullah Sadra juga sering mengutip hadis para imam alaihissalam. Jadi kita mengatakan bahwa hadis-hadis para nabi, penting kalau orang kita mau bicara hadis-hadis Al-Quran dan
dalam sunnah ya. Itu adalah dia mengatakan di sini syirat adalah jalan menuju pengetahuan sejati ya. Syirat adalah jalan menuju syarat itu kan masuk pengetahuan. Syirat ini kan metode ya. Jadi metode berpengetahuan. Jadi agama itu sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah perintah agama, tapi memang agama itu adalah metode pengetahuan, membuka ruang pengetahuan ilahi. Jalan tersebut ada dua, satu berada di dunia dan satu akhirat. Adapun jalan ada di dunia adalah para maksumin, orang-orang suci yang ditaati. Barang siapa yang mengenalnya dengan sebenar-benarnya pengenalan dan mengikuti ajarannya dengan ketaatan dan kuat, maka dia akan dapatkan syirat yang menjadi jembatan antara kedua tepi. Artinya bahwa dia membuka ada pejalan dalam syirat. Hadis mengatakan siapa yang merenungi perjalanan Fatimah Zahra, dia seperti mengungkap malam Lailatul Qadar. Pejalan ya. Syirat itu adalah ada pejalan. Pejalan ini pada para nabi, anbiya, para wali-wali ya, wali-wali ya, wali-wali songo misalnya, yang orang-orang yang sudah pernah berjalan. Kriteria syirat itu adalah orang yang di dalamnya, dan itu orang-orang yang sudah pernah berjalan. Dan syirat agama itu adalah orang-orang sebuah metode berpengetahuan, mendapatkan pengetahuan dari ilahi. Berarti kalau kita mengatakan bahwa syirat adalah metode mendapatkan pengetahuan dari ilahi, dan di dalamnya itu ada pejalan, pasti orang-orang pejalan itu pasti pengetahuannya sudah sempurna ya. Pengetahuannya memang dari atas. Tidak mungkin yang pejalan sendiri dia tidak berpengetahuan. Pasti dia, karena dia sudah pejalan dari dulu, maka dia pasti pengetahuan tiap hari masuk. Maka kita mengaitkan diri kita dengan pejalan dalam artian syirat, maka pengetahuan kita akan dapatkan dari yang pejalan itu. Pejalan. Dan yang diberikan oleh pejalan itu pasti pengetahuan ilahi. Kira begitu. Apa pertanyaan? Intinya begitu. Teman tinggal baca saja. Besok kita masuk pada teorema pejalan, filsafat kenabian. Bagaimana itu membuka ilmu itu dari jalan kenabian. Ini sebagai sebuah metode ya. Orang tidak percaya nabi juga terserah. Orang mau percaya para manusia-manusia itu juga terserah. Dia juga tidak terserah. Tapi memang berkaitan dengan sebuah kerangka pengetahuan. Kira-kira begitu. Jadi kita sudah masuk pada kenabian. Metode kesadaran ya. Metode meningkatkan gerak substansi manusia. Dan gerak substansi kan pasti berkaitan dengan kualitas wujudnya, kedekatan dengan ilahi. Sepertinya kalau tidak, sekian. Assalamualaikum.